Informasi selanjutnya datang dari Presiden Joko Widodo yang angkat bicara soal anak bungsunya Kaisang Pangarep yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Jokowi menekankan ia telah menyampaikan berulang kali bahwa semua warga negara sama di mata hukum, tidak terkecuali bagi anak presiden seperti Kaisang Pangarep. Kemarin, Kaisang mendatangi KPK untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi soal penggunaan fasilitas jet pribadi saat mengantar sang istri Erina Gudono yang akan melanjutkan studi di Amerika Serikat. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep akhirnya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa kemarin. Kedatangan Kaisang untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakannya bersama sang istri Erina Gudono ke Amerika Serikat. Kaisang mengaku pesawat jet yang ia gunakan milik temannya yang tak disebut siapa teman yang dimaksud. Ia dan istrinya hanya nebeng alias menumpang karena kebetulan rute perjalanan temannya searah menuju ke Amerika Serikat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai Kaisang seharusnya datang ke KPK sejak awal untuk menjelaskan soal polemik gratifikasi fasilitas jet pribadi. ICW juga meminta KPK menggali lebih dalam pernyataan Kaisang. Apakah dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan jabatan yang dimiliki oleh keluarga Kaisang sebagai penyelenggara negara? Dugaan gratifikasi itu tentu bukan pada subjek Kaisang secara individu. Karena kalau Kaisang secara individu, satu dia adalah pengusaha, dua dia adalah ketua umum partai. Tidak ada aspek penyelenggara negara di sana. Tapi relasi keluarga itu yang membuat penting bagi KPK mendalami dugaan gratifikasi tersebut. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan klarifikasi yang dilakukan Kaisang ke KPK sudah seharusnya dilakukan. Menurut Ujang, Kaisang tengah meredam kritik negatif dari masyarakat agar tak mempengaruhi karir politiknya di masa depan. Ini ya bentuk mungkin ya keinginan Kaisang agar suatu saat nanti Kaisang tidak tersandra oleh kasus private jet itu. Maka menjelaskan kepada KPK, mengklarifikasi kepada KPK menjadi sebuah keniscayaan, keharusan ataupun kebutuhan. Ya, tetapi memang kalau kita lihat kaji secara mendalam, kalau secara hukum ya akan beda lagi. Kita tidak tahu gitu. Kalau KPK-nya berani ya akan mengusut. Kalau KPK-nya tidak berani ya hanya hilang persoalannya sebatas dengan klarifikasi tersebut. Kasus jet pribadi Kaisang Pangarep berawal dari perjalanannya ke Amerika Serikat untuk mengantar istrinya Erina Gudono melanjutkan studi di sana. Biaya sewa pesawat jet ini berkisar 17 hingga 19 ribu dolar per jam. Untuk penerbangan dari Jakarta ke Philadelphia, Amerika Serikat, diperkirakan membutuhkan waktu 17 jam dengan biaya sewa mencapai 8,6 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan soal pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tinggal menunggu momentum. Said menyebut ada peluang pertemuan terjadi sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober nanti. Said membantah pertemuan antara Prabowo dan Megawati berkaitan dengan melunaknya sikap PDIP dan bergabung dengan pemerintahan. Bahkan Said menyebut dalam pertemuan nanti tidak ada pembahasan soal kursi menteri.
Said Abdullah juga menilai pertemuan kedua tokoh ini penting untuk merawat moralitas publik. Tidak ada ketika kedua pemimpin bangsa sebagaimana saya sampaikan bertemu berdua, tiba-tiba kita datang pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan melunak, kemudian masuk ke dalam, atau kedua pemimpin bangsa bertemu tapi PDI Perjuangan tetap di luar. Maka kesimpulan itu tahan dulu. Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI Perjuangan tidak bertemu tidak dikasih menteri, ngambek, itu tidak ada ceritanya. Usai jeda, saudara, Rumah Pilkada akan hadir dengan informasi dari pasangan bakal calon gubernur, calon wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno. Dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang akan mereka bahas? Informasi selengkapnya hadir usai jeda.